Sang kaisar wanita gagal melewati tribulasi, dan tanpa pilihan terpaksa menikah denganku yang hanyalah seorang pengemis tua. Namun yang tidak dia ketahui, aku adalah seorang pelintas dunia yang telah dikurung selama 100.000 tahun. Saat pertama kali aku berpindah dunia, tanpa kejutan sistem langsung aktif. Awalnya kukira aku bisa mencapai puncak kehidupan. Ternyata sistem konyol itu malah salah memilih dimensi, dan secara tak sengaja membawaku ke dunia kultivasi yang berbahaya ini. Yang lebih menyebalkan lagi, demi melindungi keselamatanku, sistem justru mengurungku di sebuah ruang kecil selama 100.000 tahun penuh. Karena sistem tidak bisa menyesuaikan dengan sistem kultivasi dunia ini, aku hanya bisa dipaksa berlatih ilmu pedang dari dunia bela diri tingkat tinggi. Kini 100.000 tahun telah berlalu. Akhirnya aku menguasai ilmu pedang terkuat sepanjang sejarah. Namun juga berubah menjadi orang setengah gila. Melihat kota Baidi di depanku, aku sampai menitikkan air mata haru. Karena hal pertama yang ingin kulakukan adalah pergi ke sekte kultivasi di dunia ini untuk meminta pil yang bisa memulihkan penampilan. Sebab sekarang penampilanku sudah seperti orang tua berusia ratusan tahun. Karena sistem hanya bisa menjaminku hidup abadi, namun tidak bisa menghentikan penuaan penampilanku. Saat aku sedang mengagumi keindahan dunia ini, seekor keledai di sampingku tiba-tiba berbicara. Sekarang kamu sudah menjadi dewa pedang terkuat di 9 langit dan 10 bumi. Bahkan para kultivator puncak pun harus memanggilmu kakak. Masih menangis seperti ini. Tidak pantas sama sekali. Keledai bodoh di depanku ini bukan keledai biasa, melainkan sistem yang telah menjebakku selama 100.000 tahun. Namanya Asa, demi mencegahku menjadi gila saat dikurung. Sistem bahkan dengan penuh perasaan, berubah menjadi seekor keledai bodoh. Dan menemaniku selama 100.000 tahun penuh. Namun tampaknya pendampingan itu sama sekali tidak berguna. Lebih baik dia berubah jadi sesuatu yang lain saja. Aku yang sudah sangat membenci sistem rusak ini, langsung meninju keledai itu begitu mendengar ucapannya. Si malang Asa bahkan belum sempat bereaksi. Langsung terpental dan berputar 2,5 kali di udara. Lalu dia bangkit sambil mengumpat dan memarahiku. Tua bangka sialan, tanpa aku apa kamu bisa punya kemampuan seperti sekarang? Mendengar itu aku langsung mengulurkan tangan, dan menyedot Asa ke telapak tanganku. Lalu menendangnya hingga terlempar jauh. Dari kejauhan terdengar teriakan makiannya. Tua bangka sialan, tunggu saja kau, aku pasti akan kembali. Setelah membereskan keledai bodoh itu, aku pun berjalan santai memasuki kota Baidi. Aku sudah 100.000 tahun tidak mencicipi makanan dunia fana. Aroma makanan di sepanjang jalan membuat air liurku menetes. Aku segera berlari masuk ke sebuah rumah makan yang tampak lumayan, bersiap untuk makan besar di sini. Namun pelayan melihatku dan tampak sedikit kebingungan, karena menurutnya dengan pakaian compang camping seperti ini, tidak mungkin aku mampu makan di tempat ini. Namun tak lama kemudian aku menggoyangkan kantong kain di pinggangku. Begitu terdengar suara logam beradu di dalamnya, pelayan itu langsung tersenyum lebar, dan segera membungkuk mempersilahkanku masuk. Tetapi baru saja aku masuk ke dalam rumah makan, bau dari tubuhku langsung menyebar kemana-mana, membuat para tamu menutup mulut sambil menatapku tajam. Mendengar bisik-bisik di sekitarku, aku menggerakkan sudut bibir dengan tidak sabar. Lalu aura kekerasan yang menakutkan langsung meledak dari tubuh tuaku ini. Semua orang langsung gemetar ketakutan, dan tak seorang pun berani berbicara lagi. Sementara itu aku dengan santai berjalan ke kursi dekat jendela dan duduk. Melihat di meja sebelah ada 2 wanita bertopi dengan tubuh ramping. Aku tak bisa menahan diri untuk menggoda mereka. Nona cantik. Senyum satu untuk kakek Dom. Melihat mereka berdua tidak menanggapi, aku kembali berkata dengan wajah usil. Tidak mau kasih muka ya? Kalau begitu biar aku saja yang tersenyum untuk kalian. Hehehe. Wanita yang mengenakan gaun kasa biru itu setelah mendengar ucapanku, tak tahan lagi dan langsung memutar mata dengan kesal. Baru saja hendak membalas, dia ditahan oleh wanita bergaun ungu di sampingnya, yang diam-diam memberi isyarat agar tidak mencari masalah. Akhirnya semua memilih tetap tenang tanpa konflik. Tak lama kemudian di depanku tersaji hidangan mewah lengkap. Namun saat aku sedang melahap daging dengan lahap, seorang pria berpakaian mencolok berdiri di pintu tangga. Tetapi sepertinya dia melihat seseorang yang membuatnya takut, hingga langsung melompat keluar jendela dan kabur. Sedangkan 2 wanita di sampingku justru mengejarnya keluar. Melihat para wanita cantik itu pergi, aku juga dengan santai mengambil seekor ayam asap, lalu melemparkan kantong kain di pinggangku ke atas meja, dan seketika menghilang tanpa jejak. Hanya menyisakan pelayan yang masih bersiap menyajikan makanan dan diam-diam senang. Namun saat ia membuka kantong itu dan melihat isinya, dia langsung tercengang. Di dalam kantong itu tidak ada perak sama sekali, melainkan pil-pil berwarna perak seukuran kelingking. Pelayan itu duduk terpaku di bangku dengan wajah kosong. Rasanya seperti langit runtuh. Satu hidangan tadi setara dengan 5 bulan gajinya. Namun yang ia dapat hanyalah sekantong pil perak. Namun pelayan itu belum tahu bahwa sekantong pil itu akan membuatnya menjadi legenda. Saat aku mengejar sampai ke jalan, bayangan ketiganya sudah hilang. Aku langsung mengerutkan kening. Tangan kananku membentuk jari seperti pedang lalu menebas ke langit. Detik berikutnya awan di langit terbelah. Langit yang tadinya cerah tiba-tiba turun gerimis.
Lalu aku memejamkan mata dan merasakan setiap tetes hujan yang membawa informasi. Tak lama kemudian aku menemukan jejak aura kedua wanita itu. Saat ini di sebuah halaman di bagian barat kota, pria yang tadi berdandan mencolok di rumah makan, sedang menatap dengan wajah puas pada dua wanita yang terikat erat di depannya. Lalu dia mengulurkan tangan dan membuka topi wanita bergaun ungu. Sebuah wajah yang sangat cantik langsung terlihat. Pria itu langsung terpana dan terpaku di tempat. Sementara wanita berbaju biru langsung menangis terseduh-seduh. Bukan karena takut, melainkan karena merasa telah mencelakai kakak seperguruannya. Jika bukan karena dia gegabah masuk ke halaman ini, kakak seperguruannya tidak akan tertangkap. Sebaliknya wanita bergaun ungu tetap sangat tenang. Hanya saja dia tidak mengerti bagaimana pria ini bisa memiliki rantai pengikat jiwa milik Sekte Seribu Jiwa. Sekte Seribu Jiwa adalah sekte sesat terkenal di benua Jiu Xiao, yang khusus menyerap jiwa manusia untuk memanggil makhluk iblis. Para pengikut Sekte Seribu Jiwa juga merupakan musuh publik yang dibenci semua orang. Tepat saat dia mengulurkan tangan untuk menyentuh dada wanita bergaun ungu, suaraku tiba-tiba terdengar di belakangnya seperti hantu. Yo, lumayan jago main ya, bocah. Ikutin aku main juga dong. Begitu anak itu mendengar ucapanku, bulu kuduknya langsung berdiri semua. Karena halaman ini jelas sudah dipasang formasi, tapi aku malah bisa masuk tanpa suara. Hal itu membuatnya merasakan ancaman yang sangat kuat. Saat dia masih melongo, aku langsung menamparkan pantatnya dengan keras, sampai hampir keluar air matanya karena sakit. Dia buru-buru menoleh dan berteriak padaku. Kau siapa? Berani merusak rencana Sekte Seribu Jiwaku? Sambil berkata begitu dia mengeluarkan jimat giok berwarna darah dari dadanya, lalu mencibir sambil menyuntikkan energi sejati ke dalamnya. Jimat itu langsung memancarkan cahaya jahat yang kuat, dan berubah menjadi penghalang di depan tubuhnya. Dia menatapku dengan ganas, mulutnya komat kamit, seolah sedang mengaktifkan teknik rahasia. Namun ketika melihat semua itu tidak berpengaruh padaku, anak itu langsung terkejut. Lalu tiba-tiba melompat ke atas tembok hendak kabur. Dasar tua bangka, merusak urusan tuan muda, tunggu saja kau. Belum sempat menyelesaikan ucapannya, sebuah tulang ayam yang mengandung niat pedang langsung melesat. Pemuda itu hanya mendengar suara siulan yang tajam, lalu pahanya tertembus lubang berdarah. Yang lebih mengerikan lagi, sisa energi pedang itu tetap tertinggal di lukanya. Seperti parasit yang menempel pada daging dan terus mengiris dengan liar. Rasa sakitnya membuatnya menjerit histeris. Hingga pemuda itu jatuh dari atas tembok halaman. Keringat dingin langsung membasahi pakaiannya. Setelah itu aku menoleh ke arah dua wanita yang terikat. Keduanya jelas masih dalam keadaan tercengang. Ketika aku bertanya apakah mereka kultivator, wanita bergaun ungu sempat tertegun, lalu mengangguk dengan wajah bingung. Aku berdeham dan pura-pura tenang lalu melanjutkan bertanya, kalian punya pil yang bisa membuat awet muda lagi tidak? Wanita bergaun ungu itu langsung menghela napas lega, dan mengangguk pelan sambil berkata, di Pavilion Feng Yu kami memang punya pil pengubah wajah. Namun, mendengar sampai di sini aku begitu bersemangat sampai hampir pingsan. Hingga kata-kata selanjutnya bahkan tidak kudengar lagi. Aku langsung meraih tangan kecilnya dan berkata, aku mau menjadikanmu sahabat terbaikku. Dalam percakapan berikutnya aku mengetahui wanita bergaun ungu bernama Cheng Xi. Sedangkan wanita bergaun biru adalah adik seperguruannya, Zuer. Keduanya diperintah guru mereka untuk menyelidiki kasus hilangnya penduduk di kota Bai di akhir-akhir ini. Siapa sangka mereka justru terjebak dalam perangkap penjahat itu. Setelah mendengar seluruh kejadian, aku dengan santai mengayunkan satu tebasan energi pedang dan langsung membelah pemuda di samping. Lalu kedua tanganku menancap keras ke tanah. Ketika dua wanita itu masih bingung apa yang akan kulakukan, tanah tiba-tiba bergetar dengan hebat. Saat aku melempar lapisan tanah itu ke samping, bau darah yang sangat pekat langsung menyeruak ke hidung. Sekilas terlihat, di tengah rongga itu terdapat sebuah kolam darah yang besar. Dan di sekeliling kolam terukir simbol-simbol aneh yang sangat padat. Seorang lelaki tua yang tampak seperti mayat hidup duduk di dalam kolam darah. Dengan mata terpejam tanpa bergerak, yang lebih membuat kedua wanita itu hampir runtuh, adalah dinding gua di sekitar kolam darah yang dipenuhi mayat kering. Orang awam pun bisa melihat, bahwa mayat-mayat itu dulunya adalah gadis-gadis muda yang sedang berada di masa jayanya. Melihat pemandangan seperti neraka ini, Cheng Xi tak kuasa menahan tangis pilu. Amarahnya pun tak lagi bisa dibendung, hingga sosoknya melesat menyerang lelaki tua bermata tertutup di dalam kolam darah. Tepat saat serangannya hampir mengenai sasaran, lelaki tua yang seperti mayat hidup itu tiba-tiba membuka matanya. Aura kejam langsung meledak dan bergelora. Darah di dalam kolam darah mendadak berputar dengan ganas, lalu menghantam gadis itu tepat dari depan. Cheng Xi sama sekali tak sempat menghindar. Energi sejati dalam tubuhnya langsung meledak, membentuk perisai seperti cangkang telur di sekelilingnya. Terdengar suara ledakan keras. Perisai di sekitar Cheng Xi langsung hancur seketika, dan tubuhnya terpental seperti layang-layang putus benang. Perisai di sekitar Cheng Xi langsung hancur seketika, dan tubuhnya terpental seperti layang-layang putus benang. Namun saat itu perhatianku justru tertuju pada mayat-mayat gadis itu. Cara melakukan kejahatan ini benar-benar profesional. Darah mereka tidak diambil sekaligus, melainkan dikuras sedikit demi sedikit.
Saat aku masih bergumam sendiri, Cheng Xi justru terlempar lurus ke arahku. Aku hanya menepuk ringan untuk menghilangkan gaya dorong di tubuhnya, lalu menangkapnya dengan mantap ke dalam pelukanku. Pada saat yang sama, lelaki tua di dalam kolam darah perlahan berdiri, mengeluarkan tawa melengking seperti burung hantu malam. Ketika dia hendak memakai darah kami untuk menyelesaikan ritual terakhir, tiba-tiba terdengar suara jernih dari kejauhan. Wahai tua bangka dari Sekte 1000 Jiwa, kau binatang tua terkutuk. Begitu suara itu jatuh, seorang wanita turun dari langit dan mendarat tepat di depan kami. Saat Cheng Xi melihat wanita yang tiba-tiba muncul itu, ia langsung menangis keras. Ternyata wanita itu adalah bibi gurunya, Bai Ningning. Melihat situasi ini, si tua Qianhun perlahan berjalan keluar dari kolam darah. Namun setiap langkah yang ia ambil, tubuh keringnya mengembang sedikit demi sedikit, hingga pada akhirnya dari seorang kakek kurus kering, berubah menjadi pria kekar berusia sekitar 30 tahun. Bai Ningning sangat paham bahwa ia telah memakai darah ratusan gadis perawan untuk menutrisi tubuhnya yang terkikis oleh dao langit. Saat ini Bai Ningning gemetar karena marah. Energi sejatinya bergejolak tanpa henti. Namun ia tetap tidak berani langsung menyerang si tua Qianhun. Karena jika pertarungan pecah, entah berapa banyak orang di kota Baidi yang akan mati. Di saat suasana tegang seperti ini, aku justru langsung menyelam ke dalam kolam darah. Awalnya kupikir bisa menjadi muda kembali seperti si tua Qianhun. Namun ternyata tidak ada efek sama sekali. Maka dengan kesal aku bertanya padanya. Si tua Qianhun malah menyuruhku keluar. Yang lebih menyebalkan lagi dia memanggilku tua bangka. Dengan temperamenku yang meledak-ledak, mana mungkin aku tahan. Aku langsung melompat keluar dari kolam darah dan menerjangnya. Mata si tua Qianhun langsung menyusut. Karena gerakanku terlalu cepat, dia bahkan tidak sempat menghindar. Namun tepat saat aku hampir menyentuhnya, tiba-tiba terdengar bunyi, krek, dari tubuhku. Lalu aku jatuh terjungkal ke depan, sambil terus merintih. Aduh pinggangku, tadi terlalu kuat sampai hampir ke seleo pinggangku. Pemandangan di depan membuat si tua Qianhun mencibir dingin. Lalu ia mengeluarkan sebuah panji pemanggil arwah berwarna merah. Seluruh gua seketika dipenuhi angin dingin dan bayangan hantu berterbangan, membuat bulu kuduk merinding. Namun pada saat itu, keledai kecil jelmaan sistemku, Asa, tiba-tiba turun dari langit. Melihat penampilanku yang berantakan, Asa menyeringai memperlihatkan dua gigi besarnya. Ekspresinya benar-benar menjengkelkan. Aku kesal lalu bangkit dan menghajar kepala keledainya dengan 2 pukulan. Melihat kami berdua sama sekali tidak menganggapnya serius, si tua Qianhun akhirnya berteriak marah, lalu mengibaskan panji pemanggil arwah di tangannya. Seketika tak terhitung roh yang meraung keluar dari panji itu, diiringi jeritan melengking, yang membuat kulit kepala mati rasa. Melihat itu, aku mencabut pedang kayu di pinggangku, lalu menunggangi Asa dan langsung menerjang. Bai Ningning awalnya ingin membantu melawanku si tua Qianhun, namun malah ditahan mati-matian oleh Cheng Xi, karena dia sudah pernah melihat bahwa aku bahkan lebih mengerikan dari si tua Qianhun. Ketika si tua Qianhun melihatku sudah dikepung oleh roh pemakan jiwa, sudut bibirnya terangkat dengan senyum kejam. Roh-roh itu bisa langsung menggigit jiwa. Dibanding rasa sakit fisik, rasa sakit pada jiwa berkali-kali lebih menyiksa. Namun detik berikutnya dia tak bisa tersenyum lagi, karena aku dan Asa langsung menerobos roh-roh itu hingga sampai di depannya. Jika diperhatikan dengan saksama, tubuhku diselimuti lapisan aura pedang. Roh-roh itu sama sekali tak mampu melukaiku sedikit pun. Aku perlahan mengangkat pedang kayu di tanganku. Gelombang aneh tiba-tiba menyebar di sekeliling. Lalu satu ayunan pedang menghantam wajah si tua Qianhun, dan langsung membuatnya terpental, hingga menghantam dinding gua dengan keras. Setelah itu aku memaksanya mengatakan cara menjadi muda kembali. Namun Bai Ningning di samping justru memberitahuku, bahwa sejak awal memang wujud aslinya seperti itu. Hanya saja karena terlalu banyak berbuat jahat, tubuhnya terkikis oleh energi kebenaran langit hingga menua. Dan sekarang lewat metode sesat, dia hanya mengembalikan tubuhnya ke kondisi semula. Mendengar itu aku langsung merasa dipermainkan. Dalam amarah, aku mengayunkan pedang ke arah si tua Bai Gui. Dia hanya bisa menatap saat sebilah aura pedang hitam melesat ke arahnya. Namun tak mampu melakukan apapun. Lalu terdengar suara darah menyembur, dan tubuhnya terbelah menjadi 2 oleh aura pedang. Darah di sekujur tubuhnya terkuras habis. Melihat pemandangan itu, mata Bai Ningning sampai membelalak. Seorang tetua sekte 1000 jiwa tewas begitu saja tanpa suara, membuat mereka merasa seperti sedang bermimpi. Akhirnya sebuah suara renyah menarik beberapa orang kembali ke kenyataan. Setelah suara itu, Cheng Xi tiba-tiba merasakan sensasi panas menyengat di pantatnya. Sementara aku malah mengangkat telapak tangan dan menikmatinya dengan puas. Melihat itu, Cheng Xi terkejut sekaligus marah. Namun ketika melihat tubuh si tua Qianhun yang terbelah 2, akhirnya ia tidak berani meluapkan amarahnya. Bai Ningning pun membungkuk dalam-dalam kepadaku untuk menyampaikan terima kasih karena telah menyingkirkan bahaya bagi rakyat. Sedangkan aku hanya melambaikan tangan agar dia tidak perlu sungkan. Cukup beri aku 1 pil peremaja saja. Mendengar itu, Bai Ningning menatap Cheng Xi dengan wajah bingung. Cheng Xi memegangi pantatnya sambil menahan sakit, lalu menjelaskan satu persatu janji yang telah ia buat kepadaku. Setelah mendengarnya,
Bai Ningning langsung mengerutkan kening. Barulah saat itu aku tahu. Ternyata pil peremaja adalah pil tingkat tinggi. Dan proses pembuatannya sangat merepotkan. Paviliun Fengyu bahkan tidak punya stok jadi saat ini. Jadi mereka memintaku tinggal di Paviliun Fengyu untuk sementara waktu. Dan menunggu sampai pilnya selesai dibuat. Mendengar mereka menyediakan makan dan tempat tinggal. Aku langsung setuju tanpa ragu. Bai Ningning diam-diam merasa senang. Sebenarnya dia juga punya niat tersendiri. Melihat kemampuan yang kutunjukkan barusan. Paling tidak aku adalah ahli di atas tingkat ke-6. Jika aku bisa ditempatkan di Paviliun Fengyu, maka kedepannya mereka tak perlu lagi bergantung pada orang lain. Paviliun Fengyu terletak di pegunungan Laogu. Dengan jumlah murid mencapai puluhan ribu. Karena mereka terutama berlatih teknik elemen air. Dan kebanyakan bersifat pendukung. Maka seluruh murid di sekte itu adalah perempuan. Tempat ini benar-benar seperti surga impian bagi kultivator pria. Terutama Paviliun Fengyu, yang memiliki 3 wanita cantik di daftar kecantikan Yanzi. Hingga membuat banyak orang jahat mengincarnya. Untungnya mereka berada di bawah perlindungan Sekte Qingyun. Meskipun kekuatan Sekte sendiri tidak terlalu kuat, selama bertahun-tahun dengan perlindungan Sekte Qingyun, kehidupan mereka masih terbilang stabil. Namun hari ini Bai Ningning membawaku kembali, dan mengusulkan agar aku menjadi tamu kehormatan Paviliun Fengyu. Hal itu langsung memicu keributan besar. Seorang wanita genit dengan gaun bermotif bunga langsung melompat keluar, dan berteriak keras, "Tidak bisa, wanita itu bernama Xiao Mingyu, dan juga merupakan tamu kehormatan Paviliun Fengyu. Wanita itu bernama Xiao Mingyu, dan juga merupakan tamu kehormatan Paviliun Fengyu." Alasan dia begitu emosional sebenarnya sangat sederhana. Paviliun Fengyu hanya punya wilayah sekecil ini, dan sumber dayanya memang sudah terbatas. Sekarang sudah ada 3 tamu kehormatan. Kalau ditambah 1 lagi, jatah bulanan mereka pasti akan berkurang banyak. Xiao Mingyu semakin berbicara semakin emosi. Bahkan air liurnya hampir menyemprot ke wajah Bai Ningning. Namun Bai Ningning juga bukan orang yang mudah ditindas. Dan langsung berdebat dengannya di tempat. Membuat wajah Xiao Mingyu memerah karena marah. Di kursi utama aula duduk seorang wanita cantik berpakaian istana. Sedang menopang dagunya. Dengan wajah bosan menonton Xiao Mingyu mengamuk. Wanita ini bukan hanya peringkat kedua di daftar kecantikan Yanzi, tetapi juga ketua Paviliun Fengyu, Nangong Qingyu. Melihat keduanya semakin ribut, Nangong Qingyu tersenyum sambil melambaikan tangan untuk menghentikan mereka. Lalu ia membawa semua orang di aula rapat untuk menemuiku. Saat Xiao Mingyu melihat penampilanku yang compang camping, dia malah berani mengancam Nangong Qingyu. Kalau berani membiarkan orang tua ini masuk, aku akan langsung meninggalkan Paviliun Fengyu. Namun Xiao Mingyu sama sekali tidak menyangka. Nangong Qingyu bahkan tanpa berpikir langsung menyetujuinya. Suasana pun seketika menjadi sangat canggung. Mana mungkin Xiao Mingyu benar-benar mau pergi. Di sini ada makan, minum, dan juga sumber daya. Yang paling penting tidak perlu mempertaruhkan nyawa. Di sini ada makan, minum, dan juga sumber daya. Yang paling penting tidak perlu mempertaruhkan nyawa. Hanya orang bodoh yang mau pergi. Dia segera mencoba meredakan suasana dan berkata, kalau orang tua ini masuk ke Paviliun Fengyu, kalau sampai menimbulkan masalah. Namun sebelum dia selesai bicara, aku mengangkat tangan dan langsung menamparnya. Terdengar bunyi tamparan yang keras. Semua orang langsung terpana di tempat. Meski Xiao Mingyu kejam dan licik, dia tetap seorang ahli tingkat Wu. Menghadapi tamparan sederhana namun sangat menghina ini, dia justru tidak sempat bereaksi sama sekali. Melihatku mengusap tangan di pakaianku seolah merasa kotor. Xiao Mingyu seperti ayam yang ekornya diinjak. Energi sejatinya langsung meledak keluar. Dia melangkah maju dengan ganas, dan mengayunkan tamparan sekuat tenaga ke arahku. Aku juga tidak menyangka dia seberani itu. Seumur hidupku hanya aku yang menamparkan orang. Mana mungkin orang lain menamparku. Aku langsung menciptakan jurus pedang secara spontan. Tangan kananku menekan tanah dengan kuat. Tiba-tiba terdengar suara seperti kaca pecah di udara. Xiao Mingyu hanya merasakan sakit di punggungnya. Tamparannya berhenti tepat di depan wajahku, dan tak bisa bergerak sedikit pun lagi. Dia menunduk dengan tatapan kosong ke arah dadanya. Bagi Paviliun Fengyu, kematiannya justru. Dia menunduk dengan tatapan kosong ke arah dadanya. Bagi Paviliun Fengyu, kematiannya justru. Sebuah pedang es transparan ternyata telah menembus pelindung auranya bagi Paviliun Fengyu. Kematiannya justru. Dan menancap tepat di jantungnya bagi Paviliun Fengyu. Kematiannya justru. Darah menetes dari ujung pedang setetes demi setetes bagi Paviliun Fengyu. Kematiannya justru. Bagi Paviliun Fengyu, kematiannya justru. Xiao Mingyu pun roboh ke tanah bagi Paviliun Fengyu. Kematiannya justru. Bagi Paviliun Fengyu, kematiannya justru. Sampai mati pun dia tidak mengerti dari mana pedang es itu muncul bagi Paviliun Fengyu. Kematiannya justru. Bagi Paviliun Fengyu, kematiannya justru. Hanya ketua Paviliun di samping, Nangong Qingyu, yang melihat sedikit petunjuk bagi Paviliun Fengyu. Kematiannya justru. Pedang es itu kubentuk dari air yang terkumpul di udara bagi Paviliun Fengyu. Kematiannya justru. Namun yang tidak ia duga adalah bagi Paviliun Fengyu. Kematiannya justru. Bagi Paviliun Fengyu, kematiannya justru.
Kekuatan pedang es itu ternyata sebesar ini bagi Pavilion Fengyu. Kematiannya justru. Bagi Pavilion Fengyu, kematiannya justru. Bahkan bisa langsung membunuh seorang kultivator tingkat 5 bagi Pavilion Fengyu. Kematiannya justru. Bagi Pavilion Fengyu, kematiannya justru. Wajah Namong Qingyu menjadi sangat muram bagi Pavilion Fengyu. Kematiannya justru. Kematian Xiao Mingyu sebenarnya tidak disayangkan bagi Pavilion Fengyu. Kematiannya justru. Bagi Pavilion Fengyu, kematiannya justru merupakan hal yang sangat melegakan. Namun Xiao Mingyu punya seorang kakak bernama Xiao Yuanhang, yang merupakan tetua sekte Tianlong. Meskipun sekte Tianlong hanya sekte kelas menengah, kekuatan mereka jauh lebih kuat daripada Pavilion Fengyu. Inilah alasan mengapa selama ratusan tahun, Xiao Mingyu bisa dengan semena-mena merampas sumber daya Pavilion Fengyu. Dan Namong Qingyu pun tidak berani mengusirnya secara paksa. Aku menatap tubuh Xiao Mingyu di lantai, lalu memutar mata dengan kesal beberapa kali. Bahkan tidak lupa meludahinya. Melihat ekspresi Namong Qingyu dan yang lain tidak wajar, aku langsung tahu urusan ini belum selesai. Jadi aku berkata dengan nada santai di samping. Tenang saja, gadis kecil. Orang itu kubunuh sendiri. Kalau ada masalah, biar aku yang tanggung. Mendengar itu, wajah Namong Qingyu kembali tenang. Dia segera menyuruh orang untuk membereskan mayat itu. Setelah semua orang pergi, Namong Qingyu maju dan menopang tubuhku. Bersiap membicarakan soal pembuatan pil pengubah wajah denganku. Mungkin karena penampilanku barusan membuatnya merasa lebih yakin. Saat menopangku, dia sengaja mendorong lenganku ke arah dadanya. Karena dalam pandangannya, aku setidaknya seorang kultivator besar di atas tingkat 6. Jadi sekarang dia sudah bertekad untuk menahanku. Apapun harganya, selama aku mau menjadi pelindung Pavilion Fengyu, maka banyak masalah bisa terselesaikan. Bahkan urusan dengan sekte Qingyun. Melihatku menarik lenganku dari dadanya, Namong Qingyu tertegun sejenak. Dia menggigit bibirnya dan matanya sedikit memerah. Bagaimana mungkin aku tidak mengerti pikirannya? Maka aku tersenyum dan melambaikan tangan, menyuruhnya agar tidak merendahkan diri seperti itu. Tempat ini indah dengan pegunungan dan air yang jernih. Ditambah banyak gadis muda yang lincah. Sangat cocok untuk menghabiskan masa tua di sini. Melihatku sudah menjaga martabatnya, air mata langsung berputar di pelupuk mata Namong Qingyu. Orang-orang hanya melihat kejayaan Pavilion Fengyu. Siapa yang tahu betapa sulitnya di balik itu? Demi Pavilion Fengyu ini, Namong Qingyu telah menanggung begitu banyak keluh kesah dan ketidakberdayaan. Orang luar mungkin tidak akan pernah tahu. Setelah sampai di ruang tamu, Namong Qingyu mulai menjelaskan kepadaku bahan untuk membuat pil pengubah wajah. Sebagian besar bahan bisa mereka kumpulkan di Pavilion Fengyu. Namun ada dua bahan yang harus didapat dari alam rahasia hutan Maple. Itu adalah ruang yang cukup istimewa. Hanya terbuka sekali setiap 100 tahun. Dan di dalamnya penuh dengan harta. Hanya saja di dalam alam rahasia ada penghalang aneh. Kultivator di atas tingkat 4 sama sekali tidak bisa masuk. Awalnya kupikir harus menunggu beberapa tahun lagi. Tak disangka Namong Qingyu malah berkata, bahwa beberapa hari lagi alam rahasia itu akan dibuka. Hal itu langsung membuatku sangat senang. Melihat reaksiku, Namong Qingyu sempat tertegun. Mengira aku belum mengerti. Jadi dia menekankan sekali lagi, bahwa alam rahasia hutan Maple tidak bisa dimasuki kultivator di atas tingkat 4. Aku hanya tersenyum tipis setelah mendengarnya. Apa hubungannya denganku? Lagi pula aku bukan kultivator. Namong Qingyu jadi sedikit tergagap. Meski tidak ada fluktuasi energi sejati di tubuhku, dia tetap merasa aku seorang praktisi kultivasi. Kalau tidak, bagaimana mungkin aku bisa dengan mudah membunuh Xiao Mingyu? Aku juga tahu hal ini sulit dijelaskan. Karena sistemnya berbeda, jadi aku malas menjelas Sais. Hanya berpesan santai, nanti tinggal panggil aku saja. Meski hati Namong Qingyu penuh tanda tanya, dia juga tahu harus berhenti di waktu yang tepat. Dan tidak lagi mempermasalahkan hal itu. Lalu dia mulai membicarakan soal gaji denganku. Awalnya dia cukup gugup, takut aku akan menuntut bayaran yang berlebihan. Bahkan di kepalanya sudah terbayang, aku akan marah lalu pergi karena tuntutanku tidak bisa dipenuhi. Sampai akhirnya Namong Qingyu mendengar aku berkata, cukup sediakan makan dan tempat tinggal, serta carikan 2 gadis yang agak cantik untuk menuangkan teh dan melayaniku. Barulah dia menghela napas lega. Tak lama setelah Namong Qingyu pergi, Asa, yang merupakan sistem yang berubah jadi keledai, berlari kembali dengan marah. Sebelumnya aku menendangnya hingga terlempar ribuan li. Kalau bukan karena terikat denganku, entah kapan dia bisa kembali. Melihat wajahnya yang penuh ketidakpuasan, aku langsung mendahuluinya. Kalau berani banyak bacot sedikit saja, akan kupukul sampai keluar isi perutmu. Begitu mendengar itu, Asa langsung ciut. Lagi pula dia sudah terbiasa, setiap hari pasti kena pukul. Memikirkan hal itu, dia pun mendekat dengan patuh. Ingin membicarakan sesuatu denganku. Dia sudah memahami pola kultivasi dunia ini. Namun karena ada kehendak langit, untuk sementara dia tidak bisa menginvasi. Dia berharap aku menggunakan kekuasaan di benua Jiu Xiao ini untuk menebaskan beberapa tebasan. Dan memusnahkan ratusan bahkan ribuan sekte besar. Agar saat itu dunia dipenuhi ratapan dan penderitaan. Kehendak langit pasti akan datang membasmi diriku.
Dan saat kehendak langit sibuk menghadapiku, dia bisa menyelinap masuk diam-diam untuk menginvasi. Setelah mendengarnya, aku menatap matanya yang seolah penuh kebijaksanaan, itu. Lalu mengepalkan tinju dan menghantam kepala keledainya. Kemudian mengangkat kaki dan menendangnya terbang lagi. Meski aku punya kecenderungan kekerasan yang parah. Terus terang saja, aku memang agak gila. Tapi keledai bodoh ini menganggapku apa? Memangnya dia kira aku raja pembunuh? Menjelang malam, Cheng Xi dan Zuer datang ke halaman kecilku. Mereka berdua diatur oleh Namong Qingyu untuk merawatku. Saat dua gadis kecil itu melangkah masuk ke halaman, aku sampai pucat ketakutan. Sang ketua pavilion berpesan, kami harus memenuhi semua permintaan senior. Tidak peduli seberapa berlebihan sekalipun.